Oke, pagi Pak Wibit. Pagi. Pagi-pagi, Pak. Ya, kita langsung mulai aja deh ya. Ya, Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah maksudnya dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil Pagi Ko David. pagi semua. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, apa sih maksudnya itu? Boleh ada yang mau jawab? Silakan. silakan yang mau jawab, yang mau coba jawab. Di sini nggak ada yang salah benar ya. Kita mau belajar sama-sama. Pagi, Silakan. Lagi Bu Deswen. Silakan. pagi Pak Basuki. Iya. Saya boleh jawab, saya kan lagi masih belajar ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Kita belajar semua. Silakan. Iya. Kalau sesuai pertanyaan, apakah maksudnya dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah, sebentar ya Pak, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jawabannya kalau saya lihat yang dari terjemahan baru itu ya, karena di dalam Injil nyata adanya kebenaran Allah. Bertolak dari iman, dari memimpin kepada iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalau yang dari versi BIMK, sebab lewat Injil Allah mau menunjukkan caranya supaya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Dengan cara dimulai dan dilakukan dengan iman yang percaya kepada Allah. Dengan cara dimulai dan diakhiri dengan iman yang percaya kepada Allah. Itu sih Pak David jawabannya. Oke. Oke Bu. Thank you Bu Syagan. Ada lagi yang lain? Coba jawab silakan. Ayo coba silakan. Oh, saya coba jawab deh Pak David ya. Iya. Hmm, banyak kekuatan di dunia ini gitu kan, tapi cuma Injil tuh yang bisa membuat kita selamat gitu. Injil itu yang kayak tadi yang firman buat hari ini yang ya, kita renungin sama-sama yang dari 2 Petrus 1 yang dibilang segala sesuatu itu Tuhan sediain pada saat kita percaya sama Dia, yaitu firman yang bisa ngubah hidup kita, yang bisa kayak mungkin yang semalam Pak David sampaikan gitu. Itu tuh kan kayak bayi ya. Bayi itu kan ya nggak bisa yang lain kecuali bertumbuh gitu loh. Cuma satu sih faktornya bahwa dia itu dikasih makan. Nah, firman itu yang bisa menyelamatkan dan membuat kita bertumbuh. Cuma itu aja, yang lain nggak ada. Iya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Pak Bobi gimana? Oh, siapa nih? Saya Siska. Oh, Siska. Ya, silakan. Kabar baik yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama ya bangsa Yahudi sendiri, kemudian bangsa-bangsa yang lain juga. Terus ya itu adalah salah satu cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Sekarang bukan hanya orang Yahudi saja, tapi sekarang semua orang juga diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Demikian Pak. Iya. Iya itu sih. Oke, makasih Bu. Gimana sih? Ada lagi yang lain mungkin yang mau tambahin atau ada yang beda? Oke, coba saya jawab ya Pak. Oke, silakan Bu. Oke, jadi Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Eh, menyelamatkannya maksudnya dari murka Allah ya, karena kejahatan manusia. Jadi Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Karena Injil, Paulus yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah
di beberapa terjemahan dia tulisnya dia tidak malu ya, tidak malu memberitakan. Nah, kenapa? Karena mungkin pada saat itu sesuatu yang memalukan bahwa raja yang dinanti-nantikan itu mati di atas kayu salib, suatu kematian yang hina gitu mungkin saat itu ya. Tetapi Paulus yakin bahwa itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu di 17-nya kan dibilang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang beriman akan, yang percaya dengan iman akan dibenarkan dan selamat dari murka Allah. Tetapi orang itu akan terus mengembangkan imannya gitu. Jadi dari iman kepada iman. Jadi beriman terus ya, dan dia akan selamat dari hukuman Allah gitu. Itu Pak. Oke, bagus Pak. Mungkin ada yang lain mungkin? Ya, coba jawab ya Pak ya. Ya, silakan untuk. Ya, jadi menarik banget kenapa Injil itu hanya Injil yang bisa menyelamatkan semua orang, karena sebetulnya Injil itu adalah suara Allah sendiri. Injil itu adalah Allah sendiri yang sanggup dan punya kuasa membebaskan dari ikatan dosa gitu. Jadi memang menarik banget ya. Jadi kalau yang saya catat adalah karena Injil ya Allah sendiri gitu. Itu Pak. Iya. Bagus. Oke, ada yang lain? Kim? Mungkin saya tambahin Pak. Ya, Pak Bubi, silakan. Ya, jadi kalau saya dapatnya sih gini, Injil itu kekuatan Allah gitu ya. Jadi kalau dibilang Injil itu apa sih gitu kan? Ya Injil itu sebenarnya ya kabar baik ya, bahwa kita diselamatkan karena iman kita kepada Kristus yang menyelamatkan setiap kita gitu. Jadi makanya kita perlu khotbahkan Injil terus kepada hidup kita gitu kan, bahwa kita diselamatkan ya karena Kristus gitu, bukan karena usaha kita gitu. Tapi seperti yang Efesus bilang kan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh imannya kepada Kristus ya, bahwa nggak ada sesuatu nggak ada sedikit pun gitu kan perbuatan baik kita gitu. Nah, semua karena Kristus gitu, karena Kristus yang punya inisiatif untuk menyelamatkan setiap kita gitu. Jadi ya kita melihat bahwa Injil itu kekuatan Allah, yaitu satu-satunya yang menyelamatkan kita ya Kristus itu sendiri gitu Pak. Jadi Injil itu tersebut adalah ya karya keselamatan Kristus, karya penebusan Kristus, bahwa Kristus sudah mati buat setiap kita itu Pak. Nah itu sih Pak yang saya dapat Pak. Iya. Oke. Thank you. Ada lagi yang lain mungkin? Kurang lebih sama ya. Ya, silakan Pak. Pungling Pak. Oh iya, silakan. Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, kenapa Injil dibilang kekuatan Allah? Memang jawabannya di ayat 17. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi menurut saya lewat Injil itulah kita benar-benar bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Siapa dia, bagaimana pribadinya, pokoknya tentang Allah semua kita bisa lihat di dalam Injil. Nah, hal yang harus menurut saya nih ya, hal yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya harus percaya kepada Injil. Itulah mulainya iman pertama saya. Supaya ketika saya percaya, ketika saya yakin seperti Paulus bilang bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, kalau saya mulainya dari iman kepada percaya tentang Injil, itu bisa membawa saya untuk memiliki iman yang lain, memimpin kepada iman yang lain. Gitu, sehingga saya bisa benar-benar hidup oleh iman dan dikatakan sebagai orang yang benar. Jadi awalnya adalah saya percaya dengan yakin tentang Injil yang membuat saya mengerti tentang siapa Allah sebenarnya. Itu sih Pak.
Iya, bagus. Oke, jadi benar ya. Roma 1 ayat 16, maksudnya Injil itu dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi sebenarnya ya Injil itu adalah seperti yang tadi Pak Untung katakan adalah pribadi Allah sendiri. Injil itu adalah berita sukacita mengenai kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, ya kemuliaan Tuhan yang biasanya kan orang kalau melakukan sesuatu yang baik karena dia pengen, karena memang dia ingin sesuatu penghargaan, ya kan, karena apapun lah memang atau orangnya ya apapun ya alasan. Tetapi kalau Tuhan nggak ada alasan yang lain, sebenarnya dia nggak perlu tolong kita, dia nggak perlu, dia nggak perlu kita bahkan, ya kan. Tetapi dia pilih kita, dia ciptakan kita, dan dia waktu kita jatuh dia menolong kita karena dia ya demi kebaikan kita. Nah itulah yang mulia, tanpa ada keuntungan pribadi gitu ya buat Tuhan gitu ya. Bahkan dia mengalami kerugian gitu loh. Dia harus merendahkan diri, menjadi sama seperti kita, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah jadi dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang? Nah 16 ini nggak bisa lepas dari 17 sama 18. Ya tadi seperti Fungling katakan, ya betul tuh. Karena dihubungin dengan kata sebab. Nah sebab di sini khusus ya, nggak semuanya sebab, karena itu segala macam itu diterjemahkan dari bahasa Yunani gar. Nah kalau Bapak Ibu punya sabda apa namanya my sabda kah atau apa tuh my sword atau e-sword gitu ya, Bible Works, Bible Hub, coba cari yang apa sih namanya tuh, ada terjemahan yang komparasi dengan bahasa Yunani gitu ya. Kalau ada terjemahannya di situ bisa lihat bahwa ini diterjemahkan dari kata Yunani gar. Nah gar ini artinya ayat-ayat ini nggak bisa lepas dari ayat sebelumnya. Jadi ayat 16 dikatakan bahwa Injil ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, semua orang benar akan hidup oleh iman. Nah itulah. Jadi melalui iman kita kepada Injil Allah, kita boleh menerima keselamatan. Nah sebaliknya ayat 18, sebab murka Allah, karena apa? Karena semua manusia perlu keselamatan. Karena semua manusia jatuh dalam dosa dan harus harus mempertanggungjawabkan dosanya. Yaitu murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan. Nah, menarik tadi siapa yang ngomongnya tadi itu ya? Benar, Alkitab LAI terjemahan yang baru ini ya, itu ada agak salah ya sebenarnya terjemahannya ya. Karena dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, itu diterjemahkannya dari bahasa Yunani, selalu dikatakan sebab aku tidak malu akan Injil. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ya Paulus itu sampai merasa berhutang, dia merasa wajib gitu loh memberitakan kepada semua orang. Sepertinya dia itu ya, padahal Injil itu kan cerita tentang salib ya. Salib itu adalah suatu kehinaan di mata manusia. Makanya di mata orang yang di luar Kristus itu adalah suatu kebodohan gitu loh. Ya, itu adalah celaka salib itu kan, kutuk itu, terkutuk. Ya, bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang baik gitu loh. Sesuatu yang memalukan gitu loh. Ya. Nah, tetapi
Justru buat Paulus yang mengerti kebenaran ini, buat orang Kristen yang percaya kepada Allah, justru ini sesuatu yang tidak memalukan, karena itu di dalam Alkitab TB 2 sudah dikoreksi. Jadi bunyinya gini, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Ya, jadi kata sebab ini juga gar juga ya. Jadi berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, kenapa sampai dia mau berjeri lelah, ya, mau begitu berkorban, ya, meninggalkan semuanya, kemuliaan dia, kekayaan dia, kebanggaan dia sebagai orang Yahudi Farisi, ya kan, dihormati, terhormat, dan dia mau begitu juga, ya, sama seperti Kristus dikejar-kejar sama orang Yahudi, mau dibunuh gitu ya. Ya, dia tidak malu. Kenapa? Karena Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Ya. Nah, sebab melalui Injil Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, dari awal sampai akhir kehidupannya. Yaitu iman kepada anak Allah yang telah mati menggantikan posisi kita agar hubungan dengan Allah kembali tersambung atau pulih. Ya, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Justru lewat salib itu Tuhan menjadi kutuk karena kita yang terkutuk, tapi Tuhan tanggung. Itu sama seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, maka orang itu akan hidup. Ya, itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kita bisa bandingkan ini dengan Habakuk 2 ayat 6, Yohanes 3 ayat 36. Jadi percaya di sini juga taat kepada Injil. Bukan hanya sekedar pengakuan aja. Iya, Injil menyelamatkan. Ya, itu nothing happen tuh. Tetapi kita ikuti apa kata Injil, hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, baru keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Sebenarnya semua, Pak. Ya, gimana? Kalau tadi Injil itu dikatakan itu salib gitu ya, tentang salib gitu ya, itu kan berarti kan karya Kristus ya Pak ya. Nah, kalau bicara di Matius itu kan Matius 1 ayat 14, itu kan Tuhan Yesus bilang di ayat 15, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah ini kan Tuhan Yesus yang ngomong Pak. Sedangkan salib itu kan karya Kristus sendiri gitu ya. Iya. Nah itu masuk korelasi gimana ya? Jadi benar seperti yang tadi Pak Untung katakan. Injil itu adalah bicara tentang Allah, karya Allah. Jadi percaya kepada Injil, ya percaya kepada Allah. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada apa yang Allah kerjakan bagi kita. Ngerti ya maksudnya? Ya. Nah, jadi percayalah kepada Injil, jadi gini loh, dia mau ngomong gini, jangan kita pikir Injil ya, oh Injil itu berita sukacita bahwa kita diselamatkan, bukan karena usaha kita, bukan sekedar itu maksudnya apa? Ya menuju kepada salib. Ingat, tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Tidak ada. Sebenarnya nggak ada pengampunan, karena upah dosa adalah maut, harus dibayar. Dan hanya Tuhan yang berkuasa. Tapi harus dibayar. Siapa yang bayar? Ya dia yang bayar. Bagi kita. Itulah kabar baik. Mestinya kita yang mati. Nah, maksud dari Markus atau dari Matius apa tadi? Atau Markus 1:15 ya, dikatakan kalau dalam SPK Markus itu kan kita ya Markus 1:15 kan. Nah, itu percayalah dan bertobatlah, ya kan? Bertobatlah. Percayalah kepada Injil. Nah, percaya kepada Injil sini maksudnya Tuhan mau bilang, percaya nih kepada kabar baik. Apa orang datang kan? Nah,
Lalu Tuhan mengajarkan, menceritakan, mengikut dia, untuk mengikut dia. Dialah Mesias Sang Juru Selamat. Ya. Nah, jadi ikutin sampai tuntas. Nah, kalau Bapak baca, Ronald baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, itu Injil. Ya kan, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, ya kan? Oke, percaya. Tapi percaya di sini artinya mengikut terus. Mengikuti kalau bahasa Mandarinnya Tinghua, Shema, Shema. Ya, itu yang benar tuh, Shema. Maksudnya apa? Dengar untuk ditaati. Karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 36, jadi kalau baca terus dari Yohanes 3:16 terus sampai terakhir Yohanes 3:36, dikatakan apa? Orang nggak dikatakan yang percaya lagi, tapi orang yang taat kepada Yesus itu yang selamat. Ya, jadi percaya itu nggak bisa dipisahkan dari taat kepada Tuhan. Ya, percaya akan karyanya, taat kepada ajarannya, mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu satu paket, Pak. Ya, karena sebenarnya tanpa kabar baik itu ya kita nggak mungkin selamat, nggak mungkin. Lu mau berbuat baik kayak apapun, ya nggak mungkin selamat. Dosa tetap dosa. Ya gitu Pak maksudnya Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah sekarang lihat yang kedua ya. Sebenarnya semua manusia dapat mengenal adanya Allah. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya kepada manusia pada umumnya? Silakan. Oke, saya coba ya Pak David ya. Ya. Jadi kalau menurut saya di ayat 19-20 ini nggak bisa lepas dari ayat 18 gitu, karena ayat 18-nya udah bilang bahwa Allah tuh menunjukkan gitu. Menunjukkan apa gitu, kemurkanya dia gitu saat itu, yang disampaikan Paulus adalah murkanya Allah. Jadi murkanya Tuhan itu ya jadi kayak buat saya tuh gini, itu seperti personifikasi gitu, bahwa Tuhan itu pribadi yang menyatakan jadi marahnya Tuhan itu adalah, selain itu adalah reaksinya Tuhan terhadap dosa kita, itu juga adalah pewahyuan Tuhan bahwa dia itu sebagai satu pribadi, satu sosok gitu, bahwa dia mengasihi kita. Kenapa? Karena dia lewat murkanya itu dia nggak pingin kita tuh jatuh di dalam dosa. Dan juga nanti kalau di bawah-bawahnya itu kan kita juga ngelihat bahwa Allah menyatakan dirinya tuh jelas lewat segala sesuatu yang diciptakan, sampai dibilang bahwa manusia tuh nggak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada keberadaannya. Kalau aku itu ya. Iya. Betul Pak. Iya memang jawabannya di situ ya. 19-20. Seterusnya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Iya. Jadi walaupun Allah tidak terlihat ya, di ayat 20 kan dibilang itu nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia pada umumnya, yaitu ya lewat karyanya ya. Panca indera kita bisa melihat karya ciptaan Tuhan, alam semesta itu begitu tertata dan tersusun begitu tepat, selaras gitu. Itu tentunya bukan karena kebetulan, karena ada pencipta ya, yaitu Allah gitu. Terus di Mazmur 19 juga kan dibilang langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi karya-karya ciptaan Tuhan itu sungguh teratur, selaras ya, dan dirancang luar biasa hebat gitu ya. Ada tujuannya, fungsinya masing-masing, itu semua pasti karya Sang Pencipta yang sangat berkuasa ya Pak. Terus juga dengan kita ciptaan sebagai
kita itu diciptakan sebagai manusia yang juga luar biasa ya, dari kerangka susunan tubuh kita itu bisa teratur dan bersinergi sedemikian rupa, itu bukti juga bahwa Tuhan Sang Pencipta dan bahwa Tuhan itu ada, Pak. Iya, bagus, betul. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke ya, saya jawab. Ya, betul ya. Jadi semua manusia sebenarnya dapat mengenal atau mengetahui adanya Tuhan ya di dalam hati nuraninya. Jadi kalau benar-benar, jadi gini, dia akan merasa kosong ya. Pertama, dia merasa hampa ya, karena dia sadar semua manusia, anak kecil aja nggak usah dikasih tahu ya, nggak usah ajarin. Waktu dia buat dosa, dia takut. Ya, artinya apa? Tanpa di alam bawah sadarnya dia tahu bahwa dia akan menerima, dia patut menerima hukuman. Karena itu dia takut. Ada sesuatu yang akan menghakimi dia. Ya, karena itu dia takut. Jadi itu natural ya, alamiah. Nah, lalu manusia yang ini tadilah manusia duniawi ya, berusaha menyangkali itu. Nah, ini terutama kalau kita lihat munculnya ateisme, menolak Tuhan, itu justru munculnya benar-benar ya sejak zaman modern atau zaman pencerahan, di mana dianggap bahwa maksudnya apa yang bisa dibuktikan oleh sains, ilmu pengetahuan, itu baru kebenaran. Kalau nggak bisa dibuktikan sains, itu bukan kebenaran. Ya, misalnya kayak paham dulu kepercayaan Katolik, bahwa doktrin Katolik bahwa bumi adalah pusat. Ya, semua berpusat, jadi alam semesta ini berpusat pada bumi. Ternyata Galileo Galilei membuktikan enggak, matahari kok ya pusat tata surya, bumi yang mengelilingi matahari. Wah, dia dikejar-kejar tuh karena melawan itu. Tetapi mulai dari situ ya, terus kemudian muncul tuh zaman pencerahan ya, ilmu pengetahuan, itu disebut modernisme ya, bahwa sains itu adalah kebenaran. Tetapi habis masa modern, abad 21 ini masuk ke postmodernisme. Justru ini sebalik, melawan pandangan modernisme yang mengatakan bahwa nggak ada yang benar. Belum tentu. Ilmu pengetahuan juga nggak selalu benar kok. Bisa bolak-balik salah. Jadi nggak ada yang absolut. Nah, ini yang mendasari ajaran yang menamakan dirinya Kristen progresif. Nggak ada yang benar. Mesti nggak ada yang fix benar. Nggak ada. Yang benar siapa? Ya nggak ada. Dan saya pun bisa berubah terus nih. Sekarang gue pikirannya begini, nanti bisa begitu ya. Jadi nggak ada yang benar, relatif semuanya. Jadi nggak ada yang benar. Lalu dia, ya itu tadi, mendefinisikan Tuhan. Tuhan mestinya begini, Tuhan mestinya begini. Ya sekarang, nanti dia bisa berubah lagi tuh. Jadi nggak jelas. Lah dia aja bingung. Itu ajaran bingung gitu loh. Postmodernisme itu bingung. Nggak ada yang fix, nggak ada yang jelas, nggak ada yang benar. Semuanya bisa berubah terus. Ya, nah ini dia. Manusia kalau mengikuti kepikirannya sendiri, akhirnya yang terjadi apa? Ya kacau. Ya. Nah, tapi kalau dia mau perhatikan, seperti yang tadi siapa yang tadi katakan ya, Pak Yulianto ya? Ya, bahwa kalau kita mau lihat langit dan bumi, seperti Mazmur 8 ayat 45, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Jadi maksudnya apa sih? Ya, bulan dan bintang yang kau tempatkan, itu tadi semuanya serba fix. Kan ada lagunya kan ya. Tuhan mulialah namamu di bumi. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku, ya kan? Nah, jadi intinya bahwa kalau kita benar-benar mau lihat semua sesuatu alam semesta ini begitu presisi. Bumi itu putarannya harus pas. Begitu lambat, wah kacau.
Ya, itu bisa kiamat tuh. Ya, bumi kalau berhenti, wah, kacau, gravitasi semua kacau semua. Ya, kiamat itu. Ya, jadi semua harus berputar kecepatan yang tetap pas. Letak-letak bumi ini lebih dekat aja ke matahari, hancur kita. Mati, kiamat. Lebih jauh dikit, waduh, dinginnya udah nggak ketulungan deh, bisa sama kayak apa tuh? Sama kayak seperti Jupiter, ya, jauh dikit ya kayak begitu deh. Jadi semuanya serba presisi. Jadi kalau bukan Tuhan, jadi Daud aja bisa tahu itu Tuhan yang tempatkan semua dengan tepat. Ya kita pasti sadar bahwa ada yang ciptakan. Jadi manusia itu sebenarnya, makanya dari dulu di zaman itu purbakala ya kita lihat semuanya pasti punya kepercayaan. Ya, karena memang sumbernya dari Adam dan Hawa, dan semuanya juga waktu datang kepada yang ilahi selalu mempersembahkan korban. Karena kata korban itu sendiri sebenarnya maksudnya adalah harga untuk mendekat. Harga yang harus dibayar untuk mendekat kepada yang ilahi dalam hal ini. Nah, jadi intinya manusia itu secara nalurinya, hatinya dia mestinya tahu ada Tuhan. Dan kebaikan itu standar. Semua orang di dunia ini yang namanya baik, ya baik, standar gitu loh. Nggak mungkin di satu dianggap jahat, terus tempat lain dianggap itu baik. Nggak ada. Mencuri itu jahat. Makanya semuanya dihukum, di negara manapun dihukum. Ya. Jadi itulah hati manusia tahu. Mereka diciptakan oleh Tuhan yang segambar dengan Dia. Sehingga kita punya nilai, punya standar yang sama juga dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bilang putih ya putih. Nggak mungkin kita bilang hitam gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang progresif, itu ya manusia yang sesat ya, pikirannya makin liar ya kayak gitu. Apa juga bisa benar. LGBT yang dulu ya orang dimanapun menganggap itu suatu kehinaan, ketidakwajaran, diketawain, dihina ya kan. Bahkan dosa, kebejatan. Sekarang malah oleh manusia postmodernisme itu menganggap sebagai suatu hal yang boleh, benar, didukung bahkan. Bahkan Amerika, Kanada yang dibangun oleh orang Kristen, in God we trust katanya, justru mencela, mengancam Irak yang membuat undang-undang anti LGBT. Bayangin. Ya, ini postmodernisme udah sampai kayak begitu ya. Ya, inilah antikris. Jadi dari Roma 1 ayat 19-20 kalau kita baca, jadi dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dari mana? Menyatakan bagaimana? Ya di dalam hati mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya, kekuatannya ini mengenai alam semesta ini, ciptaannya, ya, kekuatan alamnya, dan keilahiannya dapat tampak, dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berganti. Ini bicara soal alam, ya, alam, musim yang teratur, udara yang hanya ada di dunia sehingga manusia dapat hidup, struktur tubuh manusia yang begitu, nah lihat dari badan kita aja, ya begitu lengkap organisasinya, pengaturannya, darah kotor, darah bersih nggak campur, ada saringan, ada filter, ya kan, jantung itu mesin yang paling kuat bisa bekerja sampai 70, 80, 100 tahun nggak perlu turun mesin, istirahat lah misalnya ya, bisa ya. Nah itu kan suatu karya yang luar biasa, ya, bisa menciptakan manusia yang begitu pandai, ya, alam yang begitu baik, indah, ya, itu suatu karya seni yang sangat canggih ya, pinter, dan hanya dapat dihasilkan. Jadi sesuatu ciptaan yang indah, sesuatu ciptaan yang intelek hanya bisa diciptakan oleh pribadi yang intelek juga, pribadi yang mulia juga. Lihat aja deh, semua yang indah itu nggak ada yang kebetulan. Ya, mobil, komputer, semua itu nggak ada yang tiba-tiba jadi. Sesuatu yang canggih itu nggak ada yang tiba-tiba jadi. Ya, pasti ada yang ciptain, dan yang ciptain itu pasti lebih canggih lagi. Jadi
manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan dirinya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya, pertanyaan 3. Bukan tanya sih Pak, tapi agak ini tadi kan Pak David kan bilang sebetulnya manusia itu nggak punya alasan bilang nggak ada Allah ya, nggak punya. Karena dengan segala sesuatu yang bisa dilihat. Nah, saya barusan kayak kepikir gitu apa yang waktu bangsa Israel itu kan di depan matanya Pak melihat itu. Bukan hanya kayak kita loh, dia di depan matanya, tapi toh mereka nuntut bikin lembu tuangan gitu ya, sampai akhirnya dikasih aja udahlah gitu kan. Nah, agak bingung sih memang ini Pak, karena ya semakin sadar bahwa kalau bukan Injil yang nyelamatin kita memang parah sih, karena di dalam hidup kita tuh seperti kayak ada kecenderungannya kayak gitu. Kecenderungannya udah selalu ngeberontak aja gitu, cari sesuatu yang lain yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Iya. Nah, sebenarnya yang Pak Wiwit ngomong itu ada sebenarnya dua kasus, bukan satu kasus. Maksudnya gini, bukan satu. Jadi gini, bangsa Israel menyembah lembu emas itu sebenarnya bukan dia nyembah patung yang bukan Yahweh. Dia menyembah Yahweh, Pak. Oh ya? Iya. Dia menyembah Yahweh, Pak. Ya, coba buka deh. Ya, di dalam Keluaran, ya, sebentar, cari ya. Jadi yang dia sembah itu Yahweh. Keluaran sebentar. Guys. Saya lupa nih. Jadi lembu emas itu adalah Yahweh, Pak, yang mereka pikir. Jadi apa mereka cuma mau cari figur yang mereka bisa lihat? Iya, coba lihat ya Keluaran sebentar. Benar nggak nih? Keluaran 32. Keluaran 32 tanggal. Coba saya lihat. Oh iya. Keluaran 30. Jadi kalau kita lihat Keluaran 32 ayat 5 ya. Jadi waktu itu kan Musa ceritanya tuh nggak turun-turun. Nah mereka tuh sudah excited. Mereka tuh mau menyembah Yahweh, Pak. Mereka tahu yang waktu Musa memperkenalkan siapa itu Tuhan, kan mereka sudah dengar. Siapa Tuhan? Nama Tuhan siapa yang mau membebaskan kita? Kan Musa tanya, nanti kalau bangsa Israel tanya, saya bilang apa? Nama kamu siapa? Ya, aku adalah aku. Ahye Esyer Ahye. Yaitu Yahweh. Ya, aku ada. Nah, jadi itu nama Tuhan. Jadi aliran yang menyatakan dirinya nggak boleh panggil Allah, panggil Yahweh, dia sendiri juga salah. Itu namanya nggak ngerti itu kebenaran. Orang Yahudi nggak pernah panggil, semalam saya nggak ngomong tuh. Saya lupa. Karena mereka nggak pernah panggil Yahweh, mereka panggil Adonai atau Hashem. Artinya apa? Sang nama. Dia nggak berani ngomong. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam tulisan-tulisan kabat.org, yaitu tulisannya rabi-rabi Yahudi sekarang, kalau mereka menulis Allah aja, God, dia nggak tulis God. Dia tulis apa? G bintang D. Coba baca itu. Dia nggak bisa baca lah. Jadi dia nggak berani ngomong, nggak berani menyebut Tuhan.
Dia panggil Hmm. Adonai. Adonai apa? My master. Tuanku, aku nih hambamu. Itu maksudnya. Atau Hashem, sang nama. The name. Ya, nggak berani ngomong. Karena begitu menguduskan nama Tuhan. Itu perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan. Apapun sembarangan nggak boleh. Apalagi sembarangan. Apalagi sebut Yahweh begitu. Waduh, haram itu. Itu orang nggak ngerti tuh. Hmm. Ya. Oke, nah jadi mereka kenapa bisa mau bikin lembu emas? Karena mereka 400 tahun, Pak. Ini generasi yang keberapa? Keempat, kelima di Hmm. Mesir. Jadi mereka selalu melihat kalau menyembah yang ilahi selalu membuat patung di depannya. Karena mereka lihat itulah kebiasaan di Mesir. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bersuka cita karena ini Tuhan yang membuat tulah. 10 tulah di Mesir, terakhir anak sulung, ya kan, yang mati. Terus kemudian mereka menyeberang Laut Merah, ya kan, luar biasa buat mereka, ini awesome banget. Keluar mereka budak tapi waduh diberikan kekayaan emas dan perak oleh bangsa Mesir, ya kan. Jadi mereka bersyukur banget kepada Tuhan. Makanya mereka mau berkorban. Ayo nyembah Tuhan. Ayo coba serahin jiwa kamu. Kamu punya anting-anting emas, diserahin. Mereka mau berkorban, mereka sadar ini Tuhan Yahweh yang menyembah mereka. Yang menyelamatkan mereka. Maka coba baca Keluaran 32 ayat 5. Ya. Ketika Harun melihat hal itu, jadi setelah patung itu udah jadi, lembu emas, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu. Dia bikin mezbah, altar. Lalu dia berseru, besok hari raya bagi Yahweh. Kata Tuhan di situ diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yahweh. Jadi mereka menyembah Yahweh, Pak. Nah, tetapi ya Bapak bilang juga benar. Yang kedua nih, bahwa mereka tahu Tuhan yang memimpin. Tapi terus-menerus bersungut, terus-menerus buat dosa. Ya, nggak ada makanan, kurang nggak ada air. Musa, kamu bawa ke sini kita nih supaya mati di padang gurun. Emang kurang kuburan apa di Mesir? Ya kan? Aduh, terus nanti begitu makanannya cuma mana doang, aduh, bosen nih. Lebih enak di Mesir. Ada mentimun, bawang prei, ya segala macam lah, rempah-rempah enak, bumbu-bumbu, ada daging. Ya di sini makanya cuma roti. Ya itu tadi mana? Itu aja. Ya kan? Mereka bersungut-sungut. Lalu dibilang nggak boleh kawin dengan bangsa lain, kawin dengan bangsa lain. Ya kan? Nanti kamu akan menyembah berhala, ikutin mereka, nggak mau nurut. Jadi tahu ada Tuhan, tapi nggak peduli, nggak takut. Nah ini loh. Ya inilah sifatnya manusia. Padahal Tuhan udah bilang jangan menyembah berhala. Sampai 250 kali lebih. Tapi tetap menyembah berhala. Itu akar dosa. Jadi menyembah berhala itu bukan menyembah patung. Tetapi gak peduli sama Tuhan. Tahu ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tahu perintahnya. Tapi gak peduli. Lebih ingin memuaskan keinginannya. Nah itulah berhala. Itu berhala. Nah orang Kristen juga sama Pak. Ngaku Kristen. Tapi banyak. Karena Tuhan Yesus bilang di akhir zaman banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tetapi ya itu penyembah berhala. Apa? Tahu ada Tuhan. Mesti takut sama Tuhan. Tapi nggak takut. Nggak mengucap syukur lagi. Nah, mengucap syukur itu tanda kita beriman sama Tuhan. Tapi kita sering bersungut-sungut. Artinya apa? Ya, kita lebih lihat kenyataan di depan kita itu lebih nyata, lebih penting daripada Tuhan. Makanya Habakuk itu bersyukur kepada Allah di tengah dia bilang seandainya Habakuk 3 kan 19-20 seandainya gagal panen, terus kemudian binatang ternak dirampok semua, hilang semua, habis semua, mati semua, ya paceklik, tapi aku mau bersorak-sorak, melompat-lompat kegirangan. Kenapa? Karena Tuhan keselamatan saya, Tuhan kekuatan saya, Tuhan itu lebih berkuasa. Karena itu aku bersuka cita. Karena Tuhan, Injilku, ini keselamatanku. Ya. Nah ini orang yang menyembah Tuhan, ini orang yang tidak menyembah berhala. Ini
Karena itu Oh, bersyukur. Jadi bersyukur, ya kan, kita harus jadi tadi katakan dalam Roma, ya kan. Mereka tahu dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun yang terjadi tetap bersyukur, nah itu tandanya bahwa kita beriman kepada Tuhan. ya, ya, ya. Nah itulah daging, Pak, itulah manusia. Makanya orang yang lahir baru itu cirinya apa? Bertobat terus tiap hari, dia sadar. Iya, iya. Sadar. Ya, dagingnya seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya ke pertanyaan 3. Walau manusia sadar akan adanya Allah, namun apa yang mereka lakukan? Nah itu tadi. Nggak peduli. Iya, itu. Ini lanjutannya. Wow. Nah, Pak David, aku kok jadi nggak tahu ya, nanti coba mungkin Pak David juga nanti pas ini dibahas kayaknya di pertanyaan nomor 4 deh. Saya kayak tiba-tiba nyadar gini, yang bikin Allah itu murka tuh ya tadi ini nih, yang tadi Pak David bilang bahwa mereka tuh nggak peduli sama Allah gitu. Mereka tuh nggak mau, istilahnya udah ngelihat segala sesuatunya tapi nggak peduli. Hal itu yang bikin Tuhan marah banget sampai udahlah terserahlah gitu. Kayak pertanyaan nomor 4 kan gitu. Kenapa Allah menyerahkan manusia gitu? Ya udah terserahlah gitu. Apa ya, kayak gitu nggak ya? Kalau ya. misalnya Jadi saya gini. sebagai pribadi ya, kalau kan Ya. misalnya sama orang gitu ya, terserahlah, gua udah kasih tahu lu, terserahlah gitu. Iya. Jadi murka Allah ya itu otomatis ya. Itu murka Allah ya begitu ya kan. Udah ciptaan, udah tahu ada aku yang menciptakan tapi nggak peduli. Kurang ajar kan namanya kan. Kayak anak yang udah digedein dari kecil tapi nggak peduli, nggak hormat sama orang tuanya, ya kan, anggap orang tuanya nggak ada, cuek aja semau gue gitu ya. Itu kan kurang ajar banget ya kan. Nah, menyakiti hati orang tuanya. Kira-kira kayak gitu. Tapi ada dosisnya, Pak. Jadi murka Allah tuh ada dosisnya. Sampai puncaknya adalah dosa menghujat. Nah, dosa menghujat Allah itu tidak bisa diampuni. Karena udah mentok. Dan artinya gini, bukan Tuhan nggak mau mengampuni. Kalau sampai menghujat Allah sebenarnya, dia sudah gak bakalan bertobat. Makanya buat Tuhan ini udah selesai. Ya nggak ada harapan, mati. Nah, kapan? Jadi bukan cuma menghujat Roh Kudus, karena kalau kita percaya Tritunggal, mestinya kan logikanya menghujat Allah Bapa, menghujat Allah Anak, menghujat Roh Kudus sama aja. Iya, benar. Nah, di dalam Perjanjian Lama, menghujat Allah, Yahweh, itu nggak selamat. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Tadinya artinya dicatat. Siapa? Ya umat kepunyaan Allah, bangsa Israel. Umat pilihan Allah. Tetapi karena mereka terus-menerus dikatakan sampai 10 kali menista Tuhan. 10 kali. Ya, udah lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi terus berbuat dosa, melawan Tuhan, memberontak. Ya. Yang di terakhir tuh sampai mau dibawa ke itu kan, Kanaan kan, 12 pengintai itu kan. Tuhan udah bilang nih masuk tanah yang penuh madu dan susu. Pasti menang, walaupun ada masalah, tapi kamu pasti menang. Itu yang Yosua Kaleb katakan kan. Walaupun mereka seperti raksasa, tetapi Allah mereka sudah meninggalkan mereka. Itu tanah yang penuh madu dan susu, sesuai dengan janji Tuhan. Pasti kita bisa menang. Itu iman. Tapi bangsa Israel lebih percaya kepada apa yang mereka lihat daripada kenyataan yang mereka sudah lihat, bahwa Tuhan berkuasa loh. Ya kan, membelah laut, ya kan, membuat tulah, melakukan segala sesuatu yang dia katakan itu dia sanggup buktikan. Ya, nah jadi itu puncaknya, sampai Tuhan bilang siapa yang 10 kali memberontak, ya, melawan, itu menista aku, nggak akan selamat. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Jadi jangan main-main deh. Sampai puncaknya kita nggak tahu loh puncaknya. Kapan? Ya, batasnya kapan? Ya. Kadang-kadang kita pikir ini orang udah kebangetan, ini udah nggak bakalan bisa bertobat ya, bisa lo bertobat, ya selamat. Tetapi apa yang kita pikir kayaknya biasa-biasa, tiba-tiba, waduh, selesai. Ya.
Hati-hati. Hmm. Oke. Jadi yang ketiga ya. Walau manusia sadar akan adanya Allah, namun apa yang mereka lakukan? Nah ini. Selanjutnya tuh ya. Roma 1:21. Seterusnya. Ada silakan. Yang mau jawab. Saya sebutin yang muncul di sini ya, yang belum pernah dengar nih. Ibu Natalie Grace, ini Grace Natalie nih. Bukan Ibu Natali. Oh bukan, Ya, saya pikir Grace Natalie nih. Bu Coba Natali Bu, silakan tolong Bu. jawab Bu, Natalie Grace nih. Natalie Grace Leslie, wow namanya. Bagus, panjang. Silakan Bu, boleh buka mic-nya. Pertanyaan nomor 3. Ada 2 nih, namanya sama satu lagi Iping. Suaminya Pak. Oh Atau Pak suami. Iping. Atau Pak Ipingnya Pak aja. Iping, ya, Pak Iping. Pak Iping ada. Silakan Pak, mewakili istrinya. Boleh. 1, 2, 3. Jangan pret ya Pak. Silakan. Gimana nih? Silakan. Iya Pak, Ya Pak, silakan. bentar Pak, saya lihat pertanyaannya. Pertanyaan apa ya Pak? Pert- Pertanyaannya, walau manusia sadar akan adanya Allah, namun apa tadi itu? Itu pertanyaannya. Namun apa yang mereka lakukan? Ya, namun apa yang mereka lakukan? Kalau manusia sadar akan adanya Allah, namun apa yang mereka lakukan? Ya karena eh, mereka kecenderungannya selalu ingin melakukan eh, apa yang menjadi keinginan hatinya gitu Pak. Jadi Hmm, mereka selalu kecenderungan hatinya itu untuk melakukan apa yang mereka mau. hmm, hmm. Iya, oke Pak. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Bantu nunjuk ya Pak. Mm-mm. Si Wendy, Wen. Silakan Pak Ya, Wendy. Ya, lagi Pak. bagi-bagi Pak. Ya, jadi kenapa manusia tuh sadar adanya Allah, tapi kenapa mereka tetap ya melakukan hal-hal yang jahat, menyembah berhala dan sebagainya. Kalau dari penjelasan tadi ya, karena menurut pribadi saya ya, karena mereka pengen melihat uh, kalau secara penyembahan berhala berarti pengen melihat Allah itu secara fisik Pak, gitu kan. Mereka nggak peduli, gitu kan. Karena ini kan turun temurun ya tadi kata Pak David ya. Jadi Bukan sesuatu kata yang saya Pak. Kata Roma, kata Paulus Pak. ya kata Roma ya, yang dijelasin Pak David tadi kan, itu kan sudah turun temurun. Jadi mereka mengikuti pola yang sudah ada ya, gitu. Pola yang sudah ada. Jadi mereka nggak peduli gitu apa kata orang lain atau yang jadi terus diikuti secara turun temurun. Kalau nenek moyangnya membuat patung, ya, ya mereka juga buat seperti itu. Paling itu sih Pak. Ya, ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Walau manusia sadar sebenarnya, berasa lah, pasti ada Tuhan. Ada yang ilahi yang menciptakan kita. Karena semuanya nih ya jadi begitu rapi, begitu indah, begitu ajaib. Namun apa yang manusia lakukan?
Gak ada yang mau jawab? Oke deh ya, saya jawab ya. Nah, jadi manusia pertama, Roma 1 ayat 21. Manusia tidak memuliakan dia sebagai Allah. Itu tadi saya bilang ya kan. Tidak bersyukur dan tidak bersyukur. Ini loh penyembahan berhala. Ya, kita lebih ya ini tadi bukan cuma soal menyembah patung aja. Ya, banyak. Berhala itu apa? Ya bisa hawa nafsu kita. Ya, diri kita jadi berhalanya, diri kita yang kita sembah. Ya, makanya begitu bangganya, begitu angkuhnya, ya, terutama orang Amerika tuh. Saya juga lihat ini gila, sombong banget ini orang. Ditangkap polisi karena dia selalu, padahal udah CEO yang sudah pensiun. Tapi bentak-bentak polisi, kamu tahu nggak saya ini CEO, oh so what gitu loh. Lu salah, jalan ngebut-ngebut ya kan. Ya lu mesti ditilang lah. Tapi nggak merasa bersalah. Ini loh dosa manusia. Ya, ngomel-ngomel polisi, ngomong kotor. Ya. Jadi bentak-bentak polisi. Kurang ajar banget deh. Orang tua loh padahal. Bukan anak muda, petentang-tentengnya orang tua, udah pensiun. Kabur lagi. Itu saya lihat tuh di YouTube. Ini kan salurannya polisi. Yang ini kan. Polisi kan punya rekaman. Di seragamnya itu ada rekaman apa CCTV. Apa nih kayak kameranya kan. Akhirnya kabur dia. Ketangkep lagi di minimarket. Ya udah diborgol masuk penjara deh. Kayak gitu. Ya udah masuk borgol baru kaget, baru kayaknya waduh kok bisa begini ya tuh alasan sakit lah segala macam. Itu manusia. Begitu udah ketangkep hansip, ketangkep polisi baru ampun-ampun deh. Ya. Begitu keluar dari penjara gatel lagi tangan. Itu loh kedagingan. Itu loh penyembahan berhala. Manusia tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah, tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka merasa diri bijaksana padahal mereka bodoh. Roma 1 ayat 22 Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Gini ya Bapak Ibu, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari nggak selalu lebih baik dari LAI ya. Nggak selalu. Jadi kita boleh pakai buat perbandingan. Tapi kita mesti tahu yang literalnya itu apa. Bahasa Indonesia Sehari-Hari hanya untuk bantu kita lebih mengerti. Tapi belum tentu lebih tepat. Sebagian bisa dia lebih tepat ya. Tetapi sebagian lagi dia paraphrase. Dia menulis dengan cara dia menafsir secara terbatas supaya kita gampang mengerti. Ya, jadi nggak selalu lebih baik dari LAI. Oke. Bukannya Allah yang abadi yang mereka sembah, melainkan berhala-berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak merasa perlu mengenal Tuhan. Hati mereka dipenuhi semua yang jahat dan cemar. Kita bisa baca di Roma 1 ayat 28-31. Ketiga, bahkan sebenarnya hati manusia itu mengetahui ada hukuman yang menanti dosa yang dilakukan. Namun tetap aja melakukan. Bahkan mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan tuh. Ayat 32, Roma 1 ayat 32. Ya, jadi mereka bukan hanya tahu ada hukuman, bukan hanya sendiri berbuat dosa, tapi dia juga setuju. Oke, buat dosa, oke nggak apa-apa, bagus, bagus. Ya. Seperti Amerika dan Inggris yang tadi saya bilang. Mengecam undang-undang anti homoseks di Irak. Siapa yang homoseks dipenjara di Irak. Nah, Amerika sama Inggris bilang apa? Waduh, nggak boleh itu melanggar hak asasi manusia tuh. Jadi itu istilahnya Amerika dan Inggris membela Sodom dan Gomora. Celaka nggak? Ya, yang kalau kita cek 10 tahun lalu tuh dunia tuh nggak akan kepikir tuh bisa begitu. Malu-malu, masih malu-malu kucing kan kalau orang yang ini kan LGBT. Tetapi sekarang, waduh bisa kayak begitu. Kan nggak habis pikir dunia tuh bisa berubah cepat banget kayak gitu. Ya itulah penyembahan berhala. Bisa sampai ke situ gitu loh. Ya, bisa sampai merubah otaknya itu yang tadinya benar jadi salah di mata dia. Bahkan setuju, jadi anggap itu benar, satu kebenaran. Bukan dosa, kalau dosa ya dosa gitu ya, malu lah ya, diam-diam lakukan. Ini enggak, menyetujui. Benar itu. Kacau kan. Ya. Nah sekarang, pertanyaan yang keempat. Akibatnya apa nih? Akibatnya Allah menyerahkan mereka kepada hal apa saja. Nah,
Terus apa sih maksudnya frase Allah menyerahkan? Kok Allah menyerahkan sih? Artinya Allah yang bikin loh. Manusia kayak begitu. Wow, apa begitu? Maksudnya apa tuh Allah menyerahkan mereka kepada apa tuh? Ya. Coba, kalian bisa jawab nggak pertanyaan keempat ini? Silakan. Ya, coba ya, Pak. Mungkin kata menyerahkan itu lebih kepada membiarkan ya. Seperti mungkin tadi kata Pak Wiwit kan udah dikasih tahu, udah diperingatkan, juga mungkin maksudnya udah tahu bahwa ada resikonya, tapi tetap lakukan. Kalau misalnya kayak orang tua gitu kan, ya udahlah terserah kamu lah, kamu mau apa. Mungkin seperti itu bukan? Bisa, Makasih, Pak. bisa Bu Tantri, tapi bisa Ya. juga artinya memang benar-benar diserahkan sama Tuhan, digiring ke situ. Kayak, ya benar-benar digiring. Seperti bapak yang menyerahkan anaknya yang berbuat dosa ke kantor polisi, Bu. Oh, supaya dia tahu akibatnya. Ya, ya kapok loh. Ada yang begitu orang tua yang menyerahkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Ada. Ya. Karena bohwat udah. Ya anak nih ngomongin udah nggak mempan, udah wah akhirnya buat dosa yang kayak begitu ya kan, daripada nanti gua. Karena kalau kita membiarkan justru itu salah. Jadi gini loh. Kalau orang tahu kejahatan terus membiarkan, itu sama aja buat jahat. Sama kayak tadi tuh. Roma 1:32. Sama seperti Amerika dan Inggris. Dia menyetujui, dia membiarkan, dia mendiamkan. Gak usah menyetujui, membiarkan aja, mendiamkan. Jadi kalau ada orang polisi tahu, ada kejahatan terjadi, ada pemerkosaan, ada perampokan, dan dia tahu ada orang yang menyaksikan itu, tapi diam aja, tidak lapor polisi, tidak melakukan sesuatu, orang itu akan ditangkap juga. Itu hukum pidana. Artinya dia menyetujui kejahatan itu, ikut mendukung kejahatan itu. Dia harus tanggung. Jadi Tuhan nggak bisa kayak begitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang baik aja loh, Tuhan yang adil juga. Oke, coba. Mungkin ada yang lain, jawab silakan. Pak. Jadi kalau kita ngikutin alurnya yang tadi dari awal ya, sebetulnya kayak misalnya tadi kayak LGBT dan sebagainya, itu bukan itu yang menyebabkan Tuhan marah, tapi ketidakpedulian manusia yang membuat Tuhan marah sehingga jadi LGBT gitu. Gitu nggak sebetulnya? Iya, betul. Itu yang kita baca di Roma. Yang dijelaskan oleh Paulus. Ketidakpedulian manusia. Betul. Itu ya. Jadi salah tuh. Waktu Pak Samurai ngajarin tentang LGBT bahwa ada yang nature, itu bukan ajaran Alkitab. LGBT bukan by nature, tapi by nurture. Itu aliran Injili yang benar, yang percaya LGBT. Sesuai dengan kata Roma. LGBT bukan by nature, tapi by nurture. Psikologi yang tidak biblical, ya itu pakai nature. Tetapi ya kalau dokter Andik ya, itu juga kan dia juga memakai survei yang sama untuk membuktikan apakah manusia itu LGBT karena nature atau nurture ya. Ya kromosom 28. Ternyata waktu sampel itu diperbesar, diperbanyak orang yang dites, ternyata membuktikan kesimpulan itu salah. Bukan by nature, tapi by nurture kesimpulannya. Untuk membuktikan apa benar ada kromosom 28 itu yang membuat manusia jadi begitu, dilahirkan begitu. Karena kalau memang begitu, yang salah siapa? Tuhan loh. Loh, ingat Pak. Loh kan ada dosa asal. Yes, tetapi kalau Bapak Ibu ikut TFT doktrin, ya diajarkan bahwa memang kita punya dosa asal. Ya, dosa warisan. Tetapi kita dihukum bukan karena dosa asal, dosa warisan, tetapi karena dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi semua manusia bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Bukan dosa leluhurnya. Nggak mungkin bapak yang makan buah asam, gigi anaknya ngilu. Enggak, siapa yang makan buah asam, giginya yang ngilu.
Itu dalam Taurat, Perjanjian Lama. Yeremia, Yeskiel juga ngomong kayak begitu. Nah, jadi jelas di dalam Roma 1 ini, ya, jelas sekali bahwa homoseksual itu akibat dosa pemberontakan manusia yang memuaskan hawa nafsunya, penyembahan berhala. Ya, itu dari kedagingannya. Akibatnya Tuhan menyerahkan, Tuhan giring mereka. Ya udah lu jadi, ya itu tadi jadi homoseks jadinya. Tadinya mereka nggak begitu. Mereka tidak diciptakan seperti itu tadinya. Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, that's it. Jadi bukan by nature. Nature-nya manusia cuma dua, laki atau perempuan. That's it. Nggak ada yang other. Tapi karena dosa, kelakuan dia jadi begitu. Gitu, Pak. Ya. Iya, makin jelas. Makanya kita lihat di dalam ayat 24 ya, ada 3 kali. Ayat 24, ayat 26 dan ayat 28. Yes. 3 kali loh. Ya, Tuhan serahkan. Tuhan yang menggiring. Tapi bukan Tuhan menciptakan dari kromosom, tidak. Tapi karena kelakuan mereka sendiri, orang itu. Karena itu, jadi sebutkan ya. Jadi kalau kita baca tuh, mereka menyatakan diri berhikmat padahal mereka intinya penyembah berhala lah. Apapun ya, intinya itu karena penyembah berhala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan. Nah, sesuai dengan keinginan hati mereka. Bukan maunya Tuhan. Mereka, ya udahlah, dibiarin. Nah, ini dibiarin. Ya udah. Loh gitu. Ya udahlah. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka terus. Bukan Tuhan, mereka. Jadi by nurture, bukan by nature. Menurut kita. Pak, ini berlaku buat orang yang belum kenal Tuhan atau sebenarnya untuk orang yang sudah kenal Tuhan ya? Ini Roma 1 bicara soal orang, semua orang di dunia, Bu. Bukan Kristen. Yang Kristen? Bukan. Semua orang. Non ini. Semua nih. Oh, berarti, semua orang secara keseluruhan. Berarti kalau misalnya yang sekarang terjadi ini, misalnya kejahatan pembunuhan, mutilasi, maksudnya banyak-banyak yang terjadi sekarang itu, apakah itu juga ada misalnya efek samping dari ini? Iya, Bu. Allah menyerahkan ini. Ya, ya itu tadi. Ya, karena hawa nafsunya. Ya udah. Terjadilah seperti itu. Karena itu nanti mereka harus mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan. Hukumannya itu ya itu tadi. Ya. Murka Allah ditanggung atas mereka. Bayangin loh ya. Dengan kita melihat penderitaan Yesus di kayu salib, itu murka Allah itu ditimpa atas dia. Ngeri ya. Bapak Ibu kalau lihat Shroud of Turin, sekarang ramai lagi nih. Ya, tahun 90-an kain kafan Turin yang dikatakan ditemukan di abad ke-13, ya, kain kafan yang membungkus jenazah Yesus, ya, itu tahun 90-an dikatakan palsu.
Ya. Nah, karena kainnya katanya di abad ke-12 waktu lewat pemeriksaan karbon, tes karbon 14. Ya. Tapi sekarang nih, ya, dokter-dokter ada yang khusus meneliti ini. Jadi dia memang kerjanya doktornya itu adalah pembuktian ini. Kain kafan Turin ini asli apa enggak. Jadi, dan Bapak Ibu bisa lihat di Britannica Encyclopedia Britannica. Di situ juga dicatat. Coba klik tentang Shroud of Turin. Dikatakan bahwa penemuan terakhir membuktikan bahwa kain itu berasal dari abad pertama. Dan kemudian jadi ada 5 alasan. Ya. Salah satunya, sampai sekarang tidak diketemukan bagaimana teknologi itu bisa, kalau itu bohong, itu bisa dibuat, itu nggak ngerti. Itu canggih banget. Jadi jangankan abad ke-12 bisa bikin itu. Sekarang aja nggak bisa bikin kayak gitu. Dan darah itu benar darah. Dan benar-benar semua lukanya itu benar-benar gambaran orang yang disalib. Dan orang yang disalib nggak ada yang seperti mengalami penderitaan seperti Yesus. Biasanya orang disalib ya disalib aja. Ini digebuk kayak Petrus disalib, ya disalib aja udah. Iya kan? Tetapi ini disalib, dipakaikan mahkota duri. Sampai kayak begitu, hancur. Terus kemudian tubuhnya, depan belakang dari atas sampai bawah itu tuh, sampai kaki. Itu disabet dan disabet dengan pecut seperti di film The Passion of Christ yang memang itu otentik ya, memang itulah zaman. Jadi si Mel Gibson tuh memang pakai pecut ya, seperti yang dipakai oleh tentara Romawi abad pertama. Yang bukan hanya merobek kulit tapi merobek daging. Bayangin. Yesus menderita seperti itu. Apa? Gambaran apa? Itulah murka Allah tuh seperti itu, ngerinya. Tapi itu ditimpakan kepada Yesus. Jadi artinya seperti itu loh kejahatan manusia. Patut dihukum seperti itu. Karena itulah tadi. Dosanya tuh kebangetan kalau kita lihat yang mutilasi. Enak gampang aja. Karena mau duit terus kemudian dibunuh. Terus kemudian ya itu. Disetubuhi, dibunuh, masukin ke koper segala macam. Aduh, ya ada yang dimutilasi lah. Ada yang istrinya dipotong terus dijual dagingnya. Aduh, bener-bener ya. Nggak kepikir gitu kita. Itulah dosa manusia. Bisa kayak, ya Tuhan serahin kayak gitu. Nah, tapi maksud penyerahan Tuhan, jadi saya cerita. Jadi maksud penyerahan Tuhan itu juga 2. Satu, membiarkan. Satu, orang yang kayak begitu. Pada puncaknya, 2. Dia akan begitu merasa kosong. Merasa hampa. Dia makin memuaskan dagingnya, dia makin kosong. Dia makin gak puas. Dan dia bisa makin frustrasi. Dia makin benci diri dia sendiri. Kalau dia terus kayak gitu, pilihannya 2. Dia keraskan hatinya, pilihan 2. Dia bisa bunuh diri. Atau kedua, dia bertobat. Dan tujuan Tuhan sebenarnya menyerahkan mereka itu supaya mereka bertobat, sama seperti orang tua yang serahin anaknya ke kantor polisi karena dia udah nggak bisa lagi mengajar anak ini, ya karena udah kebangetan. Jadi dia serahkan ke kantor polisi dengan harapan waktu masuk penjara anak ini bertobat. Itu maksudnya Tuhan menyerahkan. Ya. Jadi baik sebenarnya maksudnya tuh, biar kapok loh. Ada orang yang begitu, udah kena AIDS, bukan HIV ya, udah kena AIDS baru tobat, baru sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah itu maksudnya tuh Tuhan menyerahkan. Ya. Oke ya, yang nomor 4A ada yang mau jawab? Silakan. Saya jawab ya langsung deh ya. Jadi akibat dosa-dosa yang manusia lakukan, yang akarnya adalah penyembahan berhala, maka Allah menyerahkan mereka kepada satu, keinginan hati mereka akan kecemaran. Dalam arti moral, kenajisan kehidupan yang penuh nafsu, kemewahan, boros. Itu yang disebut akad harsia. Ayat 24.
Terus kemudian hawa nafsu yang kedua, Tuhan menyerahkan, ya 26-27, Tuhan menyerahkan kepada hawa nafsu yang, jadi gini, akibat penyembahan berhala, nggak peduli sama Tuhan. Ya, akibatnya apa? Tuhan serahkan kepada kecemaran. Jadi alam arti moral artinya apa? Ya hidup yang penuh hawa nafsu, hedon, ya kemewahan, keborosan. Atau yang kedua, hawa nafsu yang memalukan, yang tidak wajar. Bukan cuma LGBT, tapi bestiality, hubungan seks sama binatang. Jadi yang, aduh nggak kepikir dah. Jadi yang bener-bener itu yang disebut porneia tuh kayak begitu tuh. Ya bahasa Yunaninya porneia, yang kita terjemahkan porno. Nah itu, jadi percabulan. Yang enggak seperti dosa orang Sodom dan Gomora. Seperti yang sekarang di Amerika, di Eropa, ya bahkan pemerintahnya juga mendukung, ya membuat undang-undang. Ya, penduduknya menyetujui perbuatan itu, udah kayak Sodom Gomora. Yang ketiga, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Itu tadi kejahatan, kekejaman. Ya. Ayat 28. Nah, pertanyaan 4b. Apa maksudnya Allah menyerahkan? Maksudnya Allah menyerahkan ini. Ya, orang-orang yang itu tadi nggak peduli sama Tuhan itu. Ya, memuaskan hawa nafsunya itu. Tuhan menyerahkan mereka kepada itu, kalau diterjemahkan ya, dari paradidomi. Deliver up, give over, give up. Jadi bisa dua artinya. Tadi yang saya bilang, menyerahkan di sini membiarkan. Ya, anak yang badung, ya udahlah biarin dah, udah bokot deh orang tua tuh. Ya udahlah biarin, biar misal badung, dia jangan lari, jangan lari. Ya udah, nggak bisa, orang tua juga nggak bisa kejar dia. Larinya lebih cepat ya kan anak-anak. Udahlah lari, akhirnya jatuh ke sandung, nangis. Nah kan, dibilangin jangan lari, di ngomongin nggak mau denger, nasehatin nggak mau denger, jatuh ke berdarah. Ah kapok loh. Ya, artinya gitu, dibiarkan. Give up, udah nyerah. Ya, auban, di ngomongin nasehatin nggak mau denger. Atau deliver up, give over, bener-bener diserah. Tujuannya apa? Biar kapok. Sengaja memang digiring ke situ. Nah, itu maksudnya. Ini merupakan respon Allah atas sikap manusia yang tidak mau melakukan yang benar, tapi memuaskan hawa nafsu mereka yang jahat dengan sadar. Paradidomi adalah suatu istilah hukum di Yunani yang digunakan untuk menyerahkan seorang tahanan ke dalam hukumannya. Jadi benar-benar tuh digiring, dipaksa, nggak melakukan mereka, tapi digiring. Ya. Akibat apa yang kamu tabur ya kamu tuailah, harus, nggak mau. Ya. Tujuannya supaya bertobat, maka Allah akan pulihkan dengan menyerahkan paradidomi. Gimana caranya? Kalau waktu kita bertobat, aduh kapok nih, aduh bener nih sakit nih, aduh AIDS nih mengerikan misalnya, ya kan? Akhirnya mereka bertobat. Lalu bagaimana? Tuhan menyerahkan. Apa? Kali ini waktu kita bertobat dari dosa-dosa kita, dari pemberontakan kita, dari kecemaran kita, dari hawa nafsu kita, dari penyembahan berhala kita. Waktu kita datang ke Tuhan, ya Tuhan ampuni saya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyerahkan. Apa kali ini? Untuk ganti ini. Itu Injil. Jadi maka Allah akan pulihkan kita dengan menyerahkan paradidomi anaknya kepada mereka. Lihat Roma 8:32. Tetapi jika keraskan hati, maka binasa dalam kekekalan. Jadi ketika manusia terus-menerus meninggalkan Tuhan, Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan dia akan melakukan ini. Satu, secara tidak langsung dan segera, dia akan menghilangkan perlindungannya, penjagaan. Dia lepasin. Itu percis seperti di Wahyu 2 ayat 1. Ya. Kepada siapa? Kepada jemaat, kepada gereja Efesus. Yang di mata kita luar biasa loh. Berjeri lelah, sungguh-sungguh gak munafik. Melayani Tuhan, tetapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang apa? Kalau lu gak bertobat, ingat lu, kamu udah jatuh begitu dalam. Kalau kamu gak bertobat, aku tinggalin, aku angkat kaki Dian. Itu artinya apa? Itu tadi. Tuhan menghilangkan perlindungannya, melepaskan. Membiarkan mereka terus jalan sendiri. Celaka, binasa.
dan akhirnya binasa. Sekarang Efesus hancur, nggak ada yang tinggal di Efesus. Jadi tinggal reruntuhan, puing-puing reruntuhan, itu Efesus. Dan yang kedua, maksudnya Tuhan melakukan ini secara langsung. Dia menyerahkan, dia sengaja pada akhirnya melalui tindakan penghakiman dan hukuman ilahi. Terakhir, kalau nggak mau terus nih ya, yaitu hukuman kekal murka Allah akan ditimpakan. Oke, nah kesimpulannya apa yang kita dapat dari Roma 1 ayat 16 sampai 32? Silakan. Tunjuk aja, Pak. Oh, tunjuk aja ya. Oke deh. Anilio. Silakan Ibu Anilio. Siapa lagi nih? Sena James. Yenny Wei. Ahau. Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Ya, Pak David, sorry, saya boleh tanya nggak Pak? Yang mengenai yang keempat tadi Pak. Iya, gimana Pak? Itu yang tadi yang menyerahkan, apakah sama kayak free will Pak, kehendak bebas Pak? Yang Tuhan kasih gitu. Oh iya. Ya, sebelumnya ya bukan kalau menyerahkan ini udah Allah yang kerja ya. Kalau free will kan manusia yang memilih. Tetapi kalau Allah menyerahkan karena ya free will-nya manusia, karena dia pilih untuk memberontak, dia pilih untuk nggak peduli sama Tuhan, ya makanya Tuhan yang menyerahkan mereka. Ya udah, lu maunya gitu ya, ya udahlah, biar lu rasain deh. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia kan Tuhan menciptakan manusia segambar dengan dia, termasuk free will. Kalau manusia nggak punya free will, ya bukan manusia namanya. Robot. Ya kan? Segambar dengan dia artinya ya punya kehendak bebas. Makanya dikatakan di dalam Mazmur juga bahwa kita ini ala-ala kecil yang diplesetin sama Erastus, bahwa kita ini bisa seperti Yesus. Yesus itu ala-ala kecil. Wah, ini sesat ini. Ini bukan Unitarianisme. Ini politeisme. Ada macam-macam Allah. Ada Zeus, Allah yang berkuasa, yang ini God, yang ininya rajanya Allah, ya kan? Ada yang ala-ala kecil. Dewa-dewi, ya kan? Ada dewa yang besar, ada dewa yang kecil-kecil, ada naca, ada yang kayak malaikat kecil-kecil gitu kan, dewa kecil-kecil tuh, yang rambutnya dikuncir. Ya, itu politeisme, itu bukan Unitarianisme, itu ngawur, ya kan? Nah, tapi maksudnya apa sekarang Allah kecil? Itu maksudnya sebenarnya itu tadi hakim-hakim, orang-orang yang punya kehendak bebas, yang bisa memutuskan sendiri apa yang dia lakukan, dia bisa menilai segala sesuatu, dan dia bisa menjalani segala sesuatu sesuai dengan kemauannya. Itu maksudnya Allah kecil. Ya, bukan berarti kita jadi seperti Allah. Serupa Kristus bukan berarti dalam arti maha kuasa, tetapi dalam arti karakter. Gitu Pak Andi. Oke, thank you Pak David. Oke, sama-sama. Gimana Bu Yani tadi? Silakan kesimpulannya. Ya, kalau dari saya ya, kesimpulannya itu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah memberikan jalan keluar melalui penebusan Kristus disalib, yaitu yaitu Injil Kristus. Tapi kalau manusia tidak mau mengikuti Injil Kristus, bahwa yaitu akibatnya manusia hidup di luar Kristus, manusia mengalami kekosongan, manusia akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya itu. Seperti manusia tidak tahu kebenaran lagi, yang ada firman Tuhan katakan manusia yang tidak mengenal Tuhan, apapun yang tidak percaya dengan Tuhan, seperti binatang.
akan parahnya seperti binatang. Yaitu keselamatan hanya dalam Kristus, Injil yang merupakan kekuatan Allah. Itu ya kesimpulan saya begitu. Iya, makasih Bu Yani. Ya. Ada lagi yang lain, Pak? Bapak Ibu? Ya, Pak David. Iya. Kesimpulannya bahwa kita patut bersyukur ya lewat firman ini, Injil yang diberitakan, kita boleh mengenal Bapa, kasih Bapa, karya Bapa yang besar, sehingga kita boleh punya hati yang mau taat. Iya. Jadi Injil sungguh kekuatan Allah yang tadi Paulus bilang tidak malu. Ya. Begitupun kita boleh mempercayai akan berita Injil ini, dan kita mempercaya Allah. Dia ada Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita lagi. Sehingga kita boleh dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi intinya dari Roma 1 ini bagaimana seperti Paulus yang begitu yakin sepenuhnya akan Injil yang dia beritakan dan tidak malu-malu. Begitupun setiap kita juga harus percaya kepada Injil dan mengakui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu Pak David. Iya, betul Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke ya, jadi summary-nya yaitu tadi betul. Jadi intinya yang kita pelajari adalah ya semua manusia tahu, sadar akan adanya Sang Pencipta, tapi nggak peduli, tapi tetap hidup dalam dosa. Ya, kecenderungan hatinya jahat. Mestinya dia sadar, dia perlu Tuhan dan dia cari Tuhan, tapi dia nggak cari. Nah, jadi Injil itu adalah kekuatan Allah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, kegelapan, dan keterpisahan dengan Allah. Melalui kebenaran Injil kita pindah dari binasa, kegelapan kepada keselamatan, kepada terang. Melalui iman kepada Allah dan hubungan yang akrab dengan Allah hingga kekekalan. Jadi intinya Injil itu adalah pemulihan hubungan. Jadi kalau kita mengaku kita sudah terima Injil, apakah hubungan kita sama Allah akrab? Makanya itu nomor 1. Keakraban dengan Allah. Bukan hanya hidup suci, tidak berbuat dosa, enggak. Tetapi hubungan yang akrab. Makanya jemaat Efesus itu, di Wahyu 2 itu, mereka hidup suci. Agama lain juga ngajarin hidup suci, segala macam, melayani. Ia akan kerja buat dewa, buat keiman, agamanya, ya mereka sangat, hidup melayani juga. Ya kan, hidup sosial, segala. Kalau kita lihat Buddha Seci kan, bahkan diakui oleh dunia loh, Buddha Seci. Di Indonesia, Buddha Seci itu satu-satunya agama dan yayasan sosial yang bisa masuk ke daerah bencana alam tanpa perlu izin pemerintah. Bayangin, Kristen aja nggak ada tuh yayasan yang kayak gitu. Jadi kasihnya, perbuatan baiknya itu, amalnya itu sangat terkenal di dunia. Tapi itu nggak menyelamatkan. Ya, karena ya itu tadi dosa manusia tetap ada. Nggak bisa lepas, hilang gara-gara itu. Nah, tetapi yang nggak ada adalah hubungan dengan Allah. Ini yang nggak ada di agama lain. Hubungan yang akrab seperti Bapa dan anak. Jadi kalau kita hanya berbuat baik, berbuat kudus, tetapi hubungan kita sama Allah itu nggak baik. Dingin-dingin aja, wah itu celaka. Tuhan bilang kamu udah jatuh begitu dalam. Ya. Juga bukan berarti kalau kita hubungan sama Tuhan akrab, terus kemudian kelakuan kita amburadul. Itu juga nggak mungkin. Ya kan? Nah, jadi sifat kita mestinya makin seperti Tuhan. Kita makin bertobat. Jadi manusia sebenarnya tidak bisa berdalih bahwa mereka tidak mengenal atau tidak tahu sama Tuhan. Mereka tidak dapat menyangkali suara hati mereka. Lewat apa yang mereka lihat, alam yang begitu indah, tertib, makhluk yang cerdas membuktikan adanya pencipta yang maha baik dan maha cerdas. Sehingga hendaknya mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Tapi mereka tidak peduli. Ya, mereka puaskan hawa nafsu sehingga melupakan Allah. Inilah akar dosa. Ini akar dosa. Yaitu penyembahan berhala. Makanya nggak heran di dalam perjanjian lama
sampai 250 kali Tuhan ingetin. Lebih bahkan. Supaya jangan menyembah berhala. Terus menerus. Tapi tetap aja. Inti dari 10 hukum Taurat adalah jangan menyembah berhala. Kalau kamu tidak menyembah berhala, maka kamu akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan. Itulah inti hukum Taurat. Itu, that's it, cuma satu. Tidak ada berhala lain di hadapan Tuhan. Karena itu kita akan mengasihi Tuhan. Memperlakukan Tuhan sebagai Allah kita. Maka sudah sewajarnya mereka menerima penghakiman ya. Orang yang ya ini akar dosa. Menyembah berhala, tidak memuliakan Allah sebagai Allah, dan tidak bersyukur. Ini bukti. Kalau kita bilang kita tidak menyembah berhala, kok kita nyembah Tuhan. Oke, kita bersyukur nggak dalam segala hal? Ya. Jadi karena itu mereka akan, ya sudah sewajarnya mereka terima penghakiman Allah. Nah, selanjutnya, kebenaran Allah itu bukan hanya berupa hukuman bagi manusia. Memang itu kebenaran, keadilan Tuhan. Tapi kebenaran Allah juga berupa kabar baik. Dia bukan hanya menyerahkan manusia kepada dosa, yang sebenarnya tujuannya supaya bertobat gitu ya. Tapi Tuhan menyerahkan anaknya loh. Ya dirinya lah Tuhan serahkan. Ya, jadi inilah kebenaran Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan, inilah kebaikan Tuhan. Yaitu Injilnya. Ya, pribadi dia yang merupakan kemurahan Allah. Jadi Injil itu adalah kebenaran bagi semua orang, Yahudi maupun non-Yahudi, semua orang. Dan semua orang yang hidup oleh iman kepada Injil Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Yang akan menerima kasih karunia kebenaran Allah. Ya, di mana sebenarnya Paulus sedang mengutip Habakuk 2. Jadi orang benar itu hidup oleh iman atau kesetiaan. Bersandar kepada kesetiaannya Tuhan. Jadi sebenarnya surat Roma ini kalau dirangkum itu dalam 2 ayat, maka intinya kitab Roma itu adalah isinya Roma 1 ayat 16-17. Jadi Injil itu bukan bicara soal siapa manusia, mana yang benar atau yang salah, bukan. Tapi intinya Injil itu adalah bicara mengenai Allah yang rindu menyampaikan kebenarannya, yaitu kemurahan Allah bagi orang yang mengandalkan kasih setia Tuhan. Inilah makna iman kepada Allah yang sesungguhnya, sesuai Habakuk 2 ayat 4 dalam Septuaginta. Ya. Martin Luther, seorang imam Katolik pada abad 16, begitu sadar akan dosanya dan begitu sadar akan kekudusan Allah. Jadi dia sering tuh ngaku dosa. Dikit-dikit dia ngaku dosa, ya punya pikiran dosa, langsung dia datang ke senior-seniornya. Ngaku dosa, minta didoain supaya diampuni. Sampai mereka bilang senior-seniornya tuh, aduh lain kali ya kalau mau ngaku dosa tolonglah. Waktu kamu buat dosa yang besar gitu baru ngaku. Kalau yang kecil-kecil gini gak usah lah punya pikiran yang kotor dikit. Datang langsung ngaku dosa, gak usah. Ya. Jadi dia bingung. Sampai dia baca Roma 1 ayat 16-17. Orang benar akan hidup oleh iman kepada Injil Allah. Sejak itu dia keluar dari Katolik. Ya kan ini salah satu alasannya. Sehingga timbul ya sola fide. Bukan ngaku dosa kepada manusia. Tetapi waktu kita menerima Injil Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Diampuni waktu kita datang kepada Allah. Mengaku kepada Allah. Amin. Ya, itu. Oke, itu intinya. Ya, nanti kita lanjut ke Roma 2 ayat 1-11. Pertanyaannya, 1, apa artinya Roma 2 ayat 1? Ya, apa maksudnya kemurahan Tuhan dalam Roma 2 ayat 4? Dan bagaimana cara manusia menganggap sepi kemurahan Allah? Terus kemudian apa maksud Roma 2 ayat 7? Orang di luar Kristus dapat selamat. Apa benar itu? Maksud Roma 2 ayat 7 itu orang di luar Kristus dapat selamat apa? Jadi maksudnya apa sebenarnya itu? Apa maksud Roma 2 ayat 11? Apa kesimpulan Roma 2 ayat 1-11 ya? Oke, nanti PPT ini akan saya kasih, Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya kan, seminggu ini kita dengan teman-teman kompak kita belajar lagi ya. Ya. Lanjutkan Roma 2:1-11. Silakan, Pak. Oke. Ya. Oke, thank you banget Pak David ya. Hari ini kita benar-benar makan keras. Jadi biar sehat semua badannya. Sehat semua ya. Oke, thank you Pak David. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, thank you ya. Tuhan berkati semuanya ya. Oke, God bless. Bye-bye. Terima kasih Pak David. Sama-sama.